Dari negeri kepulauan yang damai, Indonesia memanggil putra-putri terbaiknya. Mereka bukan datang untuk menaklukkan, melainkan menjaga harapan. Di bawah dua bendera, merah putih dan biru Perserikatan Bangsa-Bangsa, mereka berjuang tanpa pamrih, menyalakan cahaya di tempat yang gelap. Mereka adalah prajurit Garuda, simbol keberanian, profesionalisme, dan kemanusiaan. Inilah kisah tentang pengabdian, tentang Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia. Sejak 1957, Indonesia telah menjadi bagian dari sejarah perdamaian dunia. Kontingen Garuda pertama dikirim ke Mesir, menandai langkah awal kontribusi bangsa dalam menjaga stabilitas global. Lebih dari 40.000 prajurit Indonesia telah bertugas di berbagai misi PBB, dari Lebanon hingga Kongo, dari Sudan hingga Republik Afrika Tengah. Komitmen itu kini dilanjutkan dan diperkuat melalui PMPP TNI, pusat pelatihan modern yang menjadi kebanggaan Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Di PMPP TNI, para peacekeeper ditempa dalam disiplin, kepemimpinan, dan kepekaan terhadap kemanusiaan. Mereka berlatih taktik patroli, negosiasi, dan penanganan konflik sipil. Latihan simulasi dilakukan seperti kondisi nyata, mulai dari operasi di daerah rawan, konvoi bantuan kemanusiaan, hingga evakuasi medis. Semua itu untuk memastikan setiap prajurit siap menjaga perdamaian dunia dengan profesional dan beretika. PMPP TNI aktif bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan negara sahabat seperti Kanada, Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara TCC Country Contingent Troops dari berbagai belahan dunia. Berbagai latihan bersama, seminar, dan program pertukaran dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan peacekeeper Indonesia. Kolaborasi ini menjadikan PMPP TNI sebagai pusat pelatihan unggulan dan mitra strategis bagi komunitas internasional dalam menjaga perdamaian dunia. Di luar negeri, mereka berdinas jauh dari keluarga dan tanah air.
Di Lebanon, mereka berpatroli menjaga perbatasan. Tugas mereka bukan sekadar menjaga perdamaian, tetapi juga menumbuhkan harapan di tengah kehancuran. Kami datang bukan sebagai tentara penjajah, tapi sebagai sahabat bagi semua. Di barisan peacekeeper, perempuan Indonesia tampil sejajar dengan laki-laki. Mereka menjadi simbol keberanian, keteguhan, dan empati. Di sisi lain, PMPP TNI terus berinovasi untuk meningkatkan kemampuan para peacekeeper sebelum dikirim ke area operasi misi perdamaian. Kombinasi antara semangat kemanusiaan dan inovasi teknologi menjadikan PMPP TNI siap menghadapi tantangan perdamaian masa depan.
Di bawah naungan bendera biru Perserikatan Bangsa-Bangsa, langkah pasukan Garuda bergema jauh di benua Afrika. Dari Republik Demokratik Kongo hingga Republik Afrika Tengah, pasukan penjaga perdamaian Indonesia mengibarkan semangat, Garuda di dadaku, perdamaian di hatiku. Profesionalisme TNI mendapat pengakuan dunia. Pasukan Garuda dikenal disiplin, tangguh, dan berjiwa kemanusiaan tinggi. Mereka melatih diri, menjaga kesiapsiagaan, dan bekerja dalam koordinasi sempurna. Tapi di balik senjata dan taktik, ada kelembutan hati seorang prajurit Indonesia. Mereka menolong korban konflik, memberikan bantuan medis, dan berbagi senyum kepada anak-anak yang tak lagi mengenal damai. Dimanapun mereka berada, nama Indonesia harum karena keberanian yang disertai ketulusan. Di jantung hutan Kongo, pasukan Garuda Satgas RDB TNI, Rapidly Deployable Battalion, berdiri di garis depan misi perdamaian MONUSCO. Mereka menghadapi medan berat, dengan hutan lebat, suhu ekstrim, dan ancaman kelompok bersenjata. Namun, semangat mereka tak pernah padam. Setiap patroli, setiap pengawalan konvoi kemanusiaan,
adalah wujud keberanian dan pengabdian tanpa pamrih. Kehadiran pasukan Garuda bukan hanya menjaga keamanan. Mereka hadir sebagai sahabat, sebagai keluarga bagi masyarakat lokal. Anak-anak tersenyum saat melihat bendera merah putih berkibar di samping bendera PBB. Mereka belajar tentang Indonesia, bangsa yang datang membawa harapan. Melalui kegiatan sosial, pendidikan, dan pelayanan medis, pasukan Garuda menebar nilai-nilai kemanusiaan dan gotong royong. Di tanah yang jauh dari tanah air, mereka tetap membawa jati diri bangsa, prajurit yang tangguh, rendah hati, dan selalu siap mengabdi untuk kemanusiaan. Sementara di Republik Afrika Tengah, pasukan Garuda Satgas Kizi TNI, kontingen ZENI Indonesia, menjalankan misi yang berbeda, namun sama mulianya. Mereka bukan hanya tentara. Mereka adalah pembangun peradaban. Dengan tangan terampil, Satgas Kizi membangun jembatan, memperbaiki jalan, dan memulihkan infrastruktur yang rusak akibat perang. Setiap jembatan yang berdiri kokoh adalah simbol harapan baru bagi masyarakat. Setiap dinding yang mereka bangun adalah bukti nyata bahwa Indonesia hadir untuk membangun, bukan menghancurkan.
Inilah pengabdian tanpa batas. Pasukan Garuda, Duta Perdamaian Indonesia. Dari Nusantara. Untuk dunia. Terima kasih Bapak Indo sudah jaga skora Garuda. Perasaan saya sebagai peacekeeper sangat bahagia, merasa bersyukur karena telah sampai di tanah air dengan selamat, sehat, bersama-sama, lengkap 240 di tanah air ini. Alhamdulillah kami sudah kembali ke tanah air, 240 orang lengkap. Pertama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang Tuhan berikan karunia-Nya sehingga kami kembali dalam keadaan sehat. Pencapaian yang sudah kami lakukan yaitu kami sudah melaksanakan mandat dengan baik itu di bidang horizontal, di bidang vertikal maupun di bidang BOD. Demikian. Tantangannya adalah Republik Afrika Tengah ini merupakan landlocked country yang mana sulit untuk dijangkau baik dari darat, laut maupun udara, sehingga tantangannya adalah kita harus bisa survive dengan segala macam kondisi yang ada, baik itu dari segi material, personil, kesehatan maupun kesiapsiagaan kita dalam mengamankan atau menjadi peacekeeper perdamaian di Republik Afrika Tengah.